Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi aktuaria angkatan 55 yang mengambil mata kuliah metode peramalan deret waktu pada semester kali ini. Kami terdiri dari saya sendiri, Laila Kudra Fikriyah, NIM G9418028, serta teman saya, Valeria Sabita Suyono, NIM G94181010. kami akan melakukan analisis data time series bulanan untuk electricity production pada tahun 2000 hingga 2013 dengan menggunakan data yang kami miliki yaitu data historis tahun 2000 hingga 2017. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja presentasi awal akan dilakukan oleh teman saya. Pada Valeria, dipersilakan. Baik, terima kasih Laila atas kesempatannya. Jadi untuk memulai analisis time series untuk electricity production dari tahun 2000 sampai 2013, hal yang pertama kita lakukan adalah dengan membuat plot time series-nya. Jadi kita membuat dulu data yang kita punya dengan sintaks TS agar merubah data tersebut menjadi data time series. Selanjutnya untuk plot terlihat pada layar bahwa secara eksplorasi plot yang kita hasilkan itu menunjukkan stasioner terhadap nilai tengah maupun terhadap ragam. Namun untuk meyakinkan kita semua bisa juga dilihat dengan melihat plot ACF dan PACF. Karena sulit dilakukan pengecekan stasioner berdasarkan eksplorasi, maka akan dilakukan ADF test dengan sintaks adf.test dari data 1. Dari ADF test, terlihat bahwa p-value yang dihasilkan adalah 0,01911 atau lebih kecil dari alfa 0,05. Sehingga kesimpulan yang kita ambil adalah data stasioner. Kemudian, kita akan melakukan pencarian model alternatif melalui EACF. Dari EACF yang dihasilkan, terlihat bahwa akan membentuk segitiga ketika AR sama dengan 4 dan MA sama dengan 3. Dengan demikian, calon model yang dapat kita bentuk yaitu AR ARMA 4,3 atau ARIMA 4,0,3. Namun, jika kita lihat dari ACF dan PACF, terlihat juga bahwa pada plot ACF membentuk tail off dan PACF membentuk cut off setelah leg kedua. Dari plot ACF dan PACF, kita bisa menyimpulkan bahwa model yang bisa dibentuk adalah AR2 atau ARIMA 2,0,0. Selanjutnya, kita akan mencari parameter untuk data 2. Data 2 di sini kita mengidentifikasi untuk AR2, yaitu dengan data 2 ARIMA dengan order 2,0,0. Dari data 2, terlihat bahwa koefisien yang dihasilkan dari AR1 senilai 0,9851 dan koefisien AR2 adalah min 0,7622. Selanjutnya akan dilakukan pengujian koefisien menggunakan sintaks coef test dari data 2. Terlihat bahwa semua hasil dari p-value koefisien AR1, AR2 maupun intercept menghasilkan p-value yang sangat kecil atau kurang dari alfa. Bisa disimpulkan juga bahwa parameter AR1, AR2, dan intercept signifikan. Selanjutnya, dilakukan pencarian parameter untuk data 2 underscore 2 atau untuk ARIMA 4,0,3. Terlihat bahwa koefisien AR1, AR2, AR3, AR4, MA1, MA2, MA3, dan intercept seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, kita melakukan pengujian signifikasi untuk koefisien ARIMA 4,0,3. Terlihat pada coef test tersebut bahwa hanya ada AR1, AR3, AR4, MA3, dan intercept saja yang signifikan, dan yang lainnya itu parameternya tidak signifikan. Sehingga berdasarkan uji Z terhadap koefisien, ada beberapa koefisien dari model ARIMA 4,0,3 yang tidak signifikan. Sehingga model sementara yang kita pakai adalah model ARIMA 2,0,0.
Selanjutnya akan dilakukan model diagnosis, di mana model harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sisaan mengikuti sebaran normal, dan yang kedua, sisaan harus saling bebas atau tidak adanya autokorelasi. Model diagnostik dapat dilakukan dengan cara yang pertama kita harus memanggil error dengan data 2 residuals. Kita bisa melihat secara eksplorasi dengan QQ-norms, plot ACF dan PACF. Secara eksplorasi dapat disimpulkan bahwa sisaan menyebar normal. Namun, untuk autokorelasi kita belum dapat menyimpulkan, sehingga kita perlu melakukan pengujian secara formalitas atau secara formal. Untuk normalitas data, untuk uji nilai tengah sisaan, dan untuk uji L-Jung-Box. Hasil pengujian untuk normalitas data dengan hipotesis H0 sama dengan sisaan menyebar normal, dan H1 sisaan tidak mengikuti sebaran normal, mendapati hasil bahwa p-value sama dengan 0,7177, yaitu lebih besar dari alfa 0,05, yang berarti terima H0, yaitu sisaan menyebar normal. Selanjutnya, nilai tengah sisaan. Dengan hipotesis H0 sama dengan mu sama dengan 0, H1 mu tidak sama dengan 0. Dengan hasil p-value sama dengan 0,976 lebih dari alfa 0,05, yang berarti terima H0. Nilai tengah sisaan sama dengan 0. Selanjutnya, untuk ujian terakhir yaitu autokorelasi, dengan hipotesis H0 sama dengan tidak adanya autokorelasi dan H1 terdapat autokorelasi. Hasil yang didapat, p-value memiliki nilai 0,06, yaitu lebih dari alfa 0,05, yang berarti terima H0, atau kesimpulannya tidak terdapat gejala autokorelasi. Kesimpulan dari seluruh uji data diagnostis bahwa berdasarkan pengujian secara formal, asumsi seluruhnya terpenuhi. Selanjutnya akan dilakukan overfitting yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Laila. Oke, terima kasih Vale atas kesempatannya. Nah, selanjutnya setelah dilakukan model diagnostik, akan dilakukan overfitting pada calon model yang akan kita gunakan. Calon modelnya itu yaitu ARIMA 200. Overfitting itu menambahkan satu parameter bayangan. Bisa ditambahkan di MA-nya ataupun ditambahkan di AR-nya itu sendiri. Karena data sebelumnya adalah ARIMA 200 atau AR2, maka overfitting yang kita lakukan itu ada dua model. Model pertama itu ada model ARIMA 201 dan juga model ARIMA 300. Nah, kemudian akan dilakukan pengujian parameter bagi ARIMA 201 dan juga ARIMA 300, dan kita lihat yang manakah yang signifikan. Nah, berdasarkan pengujian parameter atau Z-test, didapati hasil bahwa dari model ARIMA 201 ada parameter yang tidak signifikan, yaitu parameter MA1. Sehingga yang bisa kita lakukan yaitu untuk model overfitting 300 karena semua parameternya signifikan. Nah, selanjutnya akan kita lihat nilai dari MSE, RMSE, SSE, MAPE, dan juga AIC. Akan kita bandingkan dari calon model kita yaitu ARIMA 200 serta model dari overfitting yang tentunya signifikan. Nah, berdasarkan hasil perbandingan didapati bahwa model ARIMA 300 memiliki nilai SSE, MSE, RMSE, MAPE, dan AIC yang lebih kecil daripada model ARIMA 200. Oleh karena itu, bisa kita duga bahwa model ARIMA 300 merupakan calon baru untuk model kita. Namun, sebelum disimpulkan akan dilakukan terlebih dahulu model diagnostik bagi ARIMA 300. Model diagnostiknya ini bisa dilakukan secara eksploratif maupun pengujian secara formal. Untuk pengujian secara eksploratif didapati hasil seperti ini, namun karena masih ada yang belum jelas dan belum bisa disimpulkan secara kasat mata, sehingga kita lakukan pengujian secara formal untuk uji normalitas dengan Shapiro test, uji nilai tengah sisaan menggunakan t-test, dan juga pengujian autokorelasi sisaan menggunakan L-Jung-Box. Nah, berdasarkan pengujian secara formal dengan hipotesis yang sama yang seperti teman saya tadi sudah sampaikan
di bagian model diagnostik sebelumnya didapati hasil bahwa sebaran dari model ARIMA 300 ini mengikuti sebaran normal, kemudian nilai tengah sisaannya itu sama dengan 0 dan tidak terdapat autokorelasi, sehingga berdasarkan pengujian secara formal asumsi terpenuhi. Namun tidak sampai situ karena kita masih harus melakukan overfitting dari ARIMA 300. Overfittingnya kita lakukan untuk model ARIMA 301 dan juga ARIMA 400. Nah, berdasarkan hasil Z-test didapati bahwa baik ARIMA 300 maupun ARIMA 400 memiliki parameter yang signifikan semua terhadap model, sehingga kedua model overfittingnya itu bisa kita pakai untuk dijadikan perbandingan dengan model aslinya yaitu ARIMA 300. Nah, perbandingannya seperti sebelumnya, kita lihat lagi dari nilai SSE, MSE, RMSE, MAP, dan juga AIC. Berdasarkan nilai-nilai tersebut didapati bahwa, oh ternyata ARIMA 300 dan ARIMA 400 memiliki nilai-nilai yang lebih kecil daripada model asli kita, yaitu ARIMA 300. Sehingga kita harus melakukan model diagnostik lagi untuk ARIMA 301 dan juga ARIMA 400 untuk melihat kira-kira model mana yang bisa kita pakai untuk data ini. Nah, kita langsung melakukan pengujian secara formal dengan hipotesis yang sama seperti sebelumnya, didapati bahwa untuk model ARIMA 301, p-value-nya 0,2389 lebih besar dari alfa, sehingga terimahan 0 atau sebaran sisaan menyebar normal. Kemudian untuk pengujian nilai tengah didapati p-value yang lebih besar juga daripada alfa, sehingga nilai tengah dari sisaan sama dengan 0. Namun, untuk pengujian autokorelasi menggunakan L-Jungbox, didapati p-value hanya 0,003779, yang artinya lebih kecil dari alfa, sehingga terdapat autokorelasi di sisaan dari model 301. Hal tersebut juga terjadi di model 400, di mana sisaan menyebar normal, nilai tengahnya 0, namun terdapat autokorelasi di dalamnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa model terbaik yang akan kita gunakan untuk data bulanan electricity production tahun 2000 hingga 2013 yaitu model ARIMA 300. Dengan persamaan model seperti ini, di mana 1,1296 merupakan parameter AR1 yang sebelumnya kita dapat. Nah, kemudian karena tadi kita menggunakan hanya data dari tahun 2000 hingga 2013, sementara data yang kita miliki itu adalah data dari 2000 hingga 2017, maka akan dilakukan evaluasi model menggunakan data dari tahun 2014 hingga 2017. Nah, yang pertama kita lakukan forecast menggunakan model yang telah terpilih. Selanjutnya didapati nilai forecast seperti ini, dengan plot forecast seperti ini, dan akan dilakukan pengujian apakah model yang kita miliki itu akurat atau tidak. Nah, pengujian ini kita lakukan menggunakan Excel, di mana ini menunjukkan periode data yang akan kita lakukan untuk pengujian evaluasi. Ini adalah data asli yang sebelumnya kita miliki, dan ini adalah data forecast hasil dari model yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, didapati bahwa nilai SSE, MSE, dan MAP-nya seperti ini, dan bisa kita lihat bahwa nilai MAP-nya hanya 0,0739 sekian atau 7,39%, yang artinya menurut Lewis 1982, untuk nilai MAP yang kurang dari 10 dapat diartikan bahwa model sangat akurat, sehingga model yang sebelumnya kita miliki dan telah kita uji bisa kita pergunakan untuk data ini. Nah, selanjutnya karena model telah ditentukan sangat akurat, kita bisa melakukan forecast untuk 1 tahun ke depan atau untuk tahun 2018. Didapati bahwa hasilnya seperti ini, dan ini adalah plot forecast untuk tahun 2018. Seperti itu. Terima kasih.
Sekian presentasi analisis time series dari data bulan electricity production dari tahun 2000 sampai 2013. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.